Hari ini kita akan bicara soal Natal dan Bethlehem. Tadinya saya mau kasih judul khotbahnya, kenapa Bethlehem? Kenapa nggak Bekasi gitu ya? Cuma nanti dikira ngejek ini. Jadi saya ganti deh biar halus-halus aja. Tapi pertanyaannya gitu kan, kenapa Bethlehem? Kenapa nggak Bekasi? Kenapa nggak Tangerang? Kenapa nggak Depok? Kenapa nggak Pacitan, Citayam gitu kan? Kenapa Bethlehem? Nah, ini yang akan kita bahas saudara dalam Natal dan Bethlehem ini. Saudara-saudaraku, baru-baru ini cukup heboh di kalangan netizen tentang artis Israel yang jadi peran Maria dalam film terbaru yang dirilis 6 Desember di Netflix, Maryam ini. Banyak orang protes karena harusnya Marianya itu bukan orang Israel tapi orang Palestina, karena sudah dibedakan kan Palestina dengan Israel sekarang. Nah, secara wilayah Bethlehem saat ini itu di wilayah Palestina, bukan di Israelnya. Sehingga kenapa peran Marianya bukan dari Palestina tapi dari Israel, dan sutradaranya tentu punya jawaban tersendiri. Setidaknya dari apa yang baru-baru heboh ini membuat kita bisa merenungkan kembali makna dari Bethlehem, karena orang memperkarakan kenapa bukan dari Palestina tetapi dari Israel artis yang memerankan Maria itu. Ini baru rilis saudara, 6 Desember kemarin filmnya. Jadi ini sedang jadi pembicaraan hangat saudara di media sosial. Nah, tapi kita nggak bahas itu. Saya mau bahas kenapa Bethlehem, kenapa nggak Tangerang, kenapa nggak Bekasi, kenapa nggak Pacitan, Wonosobo, Malang, kenapa nggak Balikpapan, Papua dan lain-lain. Kenapa nggak di California, Michigan dan lain-lain? Kenapa harus di Bethlehem? Mari kita lihat secara cepat saja pagi hari ini. Yang pertama, karena Bethlehem itu simbol sumber kehidupan. Saudaraku, kata Bethlehem secara etimologi atau secara akar kata itu berarti rumah roti. Bet itu rumah, lehem itu roti. Jadi Bethlehem itu sebenarnya mengandung konotasi makna rumah makanan. Ini menjadi simbol dari Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan yang memberi makan jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi kalau kita mendengar Bethlehem, kita ingat rumah roti, bukan rumah buah yang di dekat Siloam. Rumah roti saudaraku ya. Dan waktu kita ingat rumah roti, kita ingat Tuhan Yesus pernah mengatakan gini di Yohanes 6 ayat 35. Kita baca yuk sama-sama, 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Menarik saudaraku ya. Ini kata-kata yang seperti ini itu enggak pernah ada dikeluarkan oleh tokoh agama lain. Enggak pernah ada saudaraku. Ini kata-kata Tuhan Yesus yang luar biasa ya. Akulah roti hidup. Berani-beraninya dia klaim. Ya beranilah, orang dia memang adalah roti hidup itu. Dia adalah pemberi kehidupan, dia adalah sumber kehidupan. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kalau kita datang ke seorang konglomerat, dia mungkin bisa berkata, kalau datang kepadaku saya kasih uang. Kalau datang kepada Pak Gembala nanti didoain gitu. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, ini bicara pemenuhan batin. Kalau Tuhan ada dalam hidup kita, maka kita tidak akan lapar lagi, kita tidak akan haus lagi. Dalam pengertian kita mendapatkan sumber yang benar, sumber kehidupan yang kekal saudaraku. Jadi kalau kita mengingat Natal, kita ingat Bethlehem, kota kecil sekitar 6-8 kilometer dari selatan Yerusalem, tetapi kota yang kecil yang tidak dipandang ini menjadi simbol sumber kehidupan. Jadi kalau kita nyanyi begini misalnya kan, hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Sekarang kita jadi ingat, kenapa Bethlehem? Karena sumber kehidupan di sana. Bayangkan saudara, bayi yang lahir di Bethlehem itu saat dia besar kemudian mengatakan, akulah roti hidup.
Karena Bethlehem itu adalah rumah roti, bukan rumah buah. Tapi dia rumah roti. Maksudnya adalah sumber kehidupan itu. Yang kedua, secara cepat saja, Bethlehem itu simbol rencana penebusan. Nah, saya mungkin harus agak menjelaskan lama di sini. Bethlehem simbol rencana penebusan. Ini menarik saudara, karena kita tahu kisah Rut kan, Rut dan Naomi. Nah, mari kita lihat sedikit. Rut 1 ayat 22, kita baca yuk. 1, 2, 3. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Jadi Naomi itu berasal dari Bethlehem. Dia pergi merantau, kemudian bersama anak-anaknya itu menikah, salah satu anaknya menikah dengan Rut. Dan kemudian terjadi bencana kelaparan dan semua anak-anak Naomi mati, suaminya juga mati, tinggallah menantunya yaitu Rut dan Orpa. Kemudian Orpa pulang negeri asalnya ke kampung halamannya, Rut tetap ikut kepada Naomi. Dia bilang, bangsamu bangsaku, alamu alaku. Kemana saja engkau pergi aku ikut. Ini menantu yang benar-benar sayang sama mertuanya, saudaraku, si Rut ini. Nah, lalu kisahnya berlanjut di Rut pasal yang ke-4. Jadi setelah pulang, mereka pulangnya ke Bethlehem. Nah, ini Bethlehem, saudara. Lalu di Rut pasal 4 kita melihat di situ intinya Rut bertemu dengan Boas. Ya. Boas itu kerabatnya Naomi yang cukup kaya saat itu, cukup berada karena mempunyai ladang dan pekerja-pekerja. Satu kali Boas mengumpulkan para tua-tua gerbang kota untuk menyelesaikan masalah hukum terkait tanah milik Elimelek. Elimelek ini suaminya Naomi, ya, yang telah meninggal. Jadi di dalam hukum Yahudi itu ada yang namanya hukum Levirat. Saya jelasin sedikit gini. Menurut tradisi Israel, jika seorang laki-laki meninggal tanpa meninggalkan keturunan, kerabat terdekat bertanggung jawab untuk menebus tanahnya dan menikahi janda tersebut. Kan tidak mungkin yang dinikahi Naomi karena Naomi sudah tua. Maka yang kena hukum Leviratnya adalah si Rut ini. Gitu. Walaupun dia bukan orang Israel, tapi dia terikat sama keluarga Naomi. Sehingga orang-orang di Bethlehem, kerabat dekatnya Naomi yang masih muda harus menikahi Rut ini. Berdasarkan hukum Levirat itu, saudaraku. Jadi Boas kemudian melihat siapa kerabat paling dekat dengan Naomi, termasuk dia. Gitu. Maka dikumpulkanlah para tua-tua untuk membicarakan hal ini, saudaraku. Dan ini sesuai dengan hukum Levirat dalam tradisi orang Israel di Imamat 25 ayat 25 sampai 28, Ulangan 25 ayat 5 sampai 10. Agak mirip, walaupun ada perbedaannya, hukum Levirat ini mirip dengan beberapa tradisi di Indonesia yang disebut turun ranjang. Mungkin beberapa saudara tahu turun ranjang. Jadi misalnya seorang ini menikah dengan kakaknya, kemudian salah satunya meninggal, maka akan digantikan oleh adik-adiknya atau kakaknya gitu. Berdasarkan tradisi keluarganya dan tradisi adatnya. Jadi mirip dengan tradisi turun ranjang kalau di Indonesia. Tapi tentu ada perbedaannya. Itulah hukum Levirat, saudaraku. Nah, dalam Rut pasal 4, tadi kan Rut pasal 1 sampai ke Bethlehem tuh. Di Rut pasal 4, Boas kemudian pada akhirnya menebus Rut dan tanah milik Elimelek sesuai dengan hukum Israel. Jadi bukan cuma soal untuk mendapatkan istri, tapi mendapatkan harta kepunyaan Elimelek ditebus. Dan itu berarti penebusnya harus menjaga seluruh keluarga dari Naomi ini. Dia mengambil alih, dia menaungi, dia memayungi, saudaraku. Dan sebenarnya dari situlah dalam pemahaman saya itu tradisi menaungi dalam pernikahan itu, saudaraku. Ya, makanya seorang pria itu ketika dia menikah dia menaungi istrinya. Dia seperti menebus, dia menaungi, menjadi pelindung bagi keluarganya. Nah, jadi Boas itu menebus Rut dan tanah milik Elimelek, suaminya Naomi, sesuai dengan hukum Israel. Kalau saudara baca Rut pasal 4, itu sebenarnya ada penebus kerabat yang lebih dekat daripada Boas.
yaitu orang yang sudah berumah tangga saat itu. Sementara si Boas ini masih belum menikah saat itu. Jadi si kerabat yang lebih dekat ini mengatakan, kalau aku nikahi si Rut ini demi menebus keluarga Elimelek ini, Naomi, maka nanti aku merusak warisanku, warisan keluargaku. Jadi dia nggak mau. Akhirnya berdasarkan rapat para tua-tua jatuhlah kepada si Boas, dan Boas bersedia untuk menikahi si Rut demi memenuhi hukum Levirat itu. Jadi karena penebus terdekat menolak tanggung jawab itu, Boas mengambil alih menikahi Rut, dan itu memulihkan keluarga dari Naomi. Jadi Naomi yang awalnya cari-cari makan dengan mungut-mungut jelai aja bersama dengan Rut, sisa-sisa dari makanan, sisa-sisa dari gandum yang jatuh itu dipungut-pungut saudaraku ya, untuk dapat makan karena miskin sekali saat itu. Sekarang enggak, jadi tuan tanah bersama dengan si Boas. Nah itu pentingnya penebusan. Dari sini nanti kita mengerti, kita ini yang miskin, berdosa, lemah, tak berdaya seteru dengan Allah, ditebus Tuhan, maka kita mendapat naungan, kita mendapat perlindungan dari Tuhan. Nah, Rut dan Boas ini diberkati dengan seorang anak yang bernama Obed di Bethlehem nih ya. Jadi Rut menikah dengan Boas, lahirlah anaknya namanya Obed. Obed inilah kemudian melahirkan Isai, dan Isai melahirkan Daud. Dan inilah yang menjadi silsilah nenek moyang dari Tuhan Yesus, saudaraku. Kisah ini menunjukkan kesetiaan Allah memelihara umatnya untuk menggenapi rencana keselamatan. Jadi intinya Rut pasal 4 itu menggambarkan kesetiaan Boas sebagai Goel. Goel itu penebus dalam bahasa Ibrani-nya. Yang tidak hanya menebus tanah Elimelek, tapi juga melindungi dan memulihkan keluarga Naomi. Jadi saudara perhatikan, penebusan itu bukan hanya dalam konteks Boas dan Rut ini, bukan hanya mengambil Rut menjadi istrinya, tetapi untuk memulihkan keluarga dari kerabatnya ini. Dari sini kita mengerti ketika Tuhan Yesus menebus kita, Dia ingin memulihkan kehidupan kita. Bukan hanya mengambil kita menjadi anak-anaknya, menjadi saudara-saudaranya, tetapi Dia ingin memulihkan kehidupan kita. Itulah penebusan. Makanya statement ini penting saudara, pengampunan dosa harus disertai dengan perbaikan. Penebusan itu disertai dengan pemulihan. Jadi kita nggak bisa jadi orang Kristen yang cuma, saya sudah ditebus Kristus, tapi kita nggak memperbaiki diri. Saya sudah ditebus oleh Kristus, saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ngaku ngomong percaya Tuhan Yesus, tapi kita tidak mengalami pemulihan, nggak bisa. Makanya Perjanjian Baru mengajarkan ketika kamu ditebus, kamu dijadikan manusia baru. Man of God, manusia Allah. Ada pemulihan, ada perbaikan. Karena pengampunan dosa itu selalu disertai dengan perbaikan. Kalau saya ampuni kamu, udah bebas saja kau buat dosa lagi, datang lagi, saya ampuni kamu. Nggak bisa. Pengampunan dosa itu harus disertai dengan perbaikan. Dari pihak Allah anugerahnya yang memulihkan kita, dari pihak kita ada usaha untuk memperbaiki diri kita. Demikianlah penebusan itu memulihkan kita, saudaraku. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa Bethlehem? Kenapa enggak Bekasi? Kenapa enggak Tangerang? Kenapa enggak Depok, Citayam, Pacitan, Wonosobo? Kenapa Bethlehem? Selain karena di situ adalah sumber kehidupan, simbolnya. Kemudian itu adalah simbol penebusan, rencana penebusan. Dan yang ketiga, Bethlehem adalah tempat kota kelahiran Raja Daud. Ini menjadi simbol penggenapan rencana Allah. Jadi yang ketiga, simbol penggenapan rencana Allah karena di situ adalah kota kelahiran Raja Daud. Mari kita baca 1 Samuel 16 ayat 1. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagi Daud. Ingat, Isai ini adalah cucunya dari Boas dan Rut. Karena anak Boas dan Rut adalah Obed. Obed punya anak Isai. Jadi Isai ini cucunya Rut dan Boas. Nah, Isai ini orang Bethlehem.
Isai punya anak namanya Daud. Daud diurapi Samuel di Bethlehem, dan memang Daud lahir di Bethlehem. Bethlehem itu disebut sebagai kota asal Raja Daud dalam 1 Samuel 16 ayat 1 itu. Tuhan memilih Daud dari tempat yang tidak terpandang untuk menjadi raja Israel. Saudara-saudara, dalam Mika 5 ayat 1 firman Tuhan katakan gini. Mari kita baca 1, 2, 3. Tapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Nah, kata Efrata itu sebenarnya muncul pertama kali dalam kitab Kejadian di dalam kisah Rahel. Rahel meninggal dikuburkan di Efrata. Efrata itu dijelaskan adalah Bethlehem. Saudara bisa cari di Alkitab elektronik Bethlehem. Kata pertama Bethlehem itu muncul di dalam kisah Rahel. Ya. Jadi Bethlehem Efrata. Kenapa Efrata? Efrata itu artinya rumah kelimpahan atau tempat kelimpahan. Jadi rumah roti, tempat kelimpahan, sumber kehidupan, di sana ada kelimpahan. Itu maksudnya Efrata. Makanya kalau kita nyanyi, hai lihatlah di Efrata. Nah, Efrata itu nama lain dari Bethlehem. Nama kunonya Bethlehem. Jadi sebelum ada nama Bethlehem, nama kunonya itu Efrata. Jadi kalau kita nyanyi, hai lihatlah di Efrata, kita tahu. Itu menunjuk pada Bethlehem dan sekitarnya. Nah, hai engkau Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda. Jadi memang Bethlehem Efrata ini digambarkan sebagai kota kecil yang gak terpandang, yang bahkan orang gak pikir di situ akan lahir seorang Mesias. Disitulah justru sorga menempatkan kelahiran dari seorang raja segala raja. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini bicara tentang praeksistensi Tuhan Yesus. Sebagai roh Allah anak, dia sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kemudian dia inkarnasi jadi manusia di kota Bethlehem Efrata ini. Di kota yang merupakan rumah roti, sumber kehidupan dan sumber kelimpahan, itu Efrata. Tapi anehnya Bethlehem Efrata ini justru merupakan kota kecil yang jarang atau bahkan sering dilupakan oleh orang-orang pada zaman itu. Tidak berpikir sesuatu yang besar akan muncul dari Bethlehem itu, tetapi nubuatan sudah mencatat hal ini, saudaraku. Saudara ingat Bethlehem itu juga anak-anak di Bethlehem kan itu dibunuh. Waktu di sekitar Bethlehem dan sekitarnya itu dibunuh oleh Herodes kan. Dibunuh. Nah itu sebenarnya menggenapi tangisan dari Rahel itu, saudaraku. Rahel itu kan meninggal atau dikuburkan di Bethlehem Efrata. Lalu dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus lahir, Herodes ngamuk sama orang Majus, ngamuk nyari bayi yang dicari oleh orang Majus itu. Dia suruh bunuh semua anak umur di bawah 2 tahun. Nah, tangisan itu menggenapi kitab Kejadian. Itu seolah-olah Rahel bangkit dari kuburnya. Rahel itu istri Yakub yang kemudian melahirkan anak-anak atau 12 suku Israel, walaupun gak semuanya. Meskipun Rahel itu sebenarnya bukan melahirkan suku Yehuda. Rahel itu melahirkan Benyamin. Tetapi Rahel menjadi simbol ibu dari Israel. Itu poinnya. Dan ketika Herodes membunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun ini, itu terdengar tangisan di Efrata, di Bethlehem. Itu seolah-olah Rahel itu bangkit dari kuburnya dan menangisi keadaan di Bethlehem. Tapi dalam tangisan itu ada sukacita juga, di mana seorang juru selamat itu lahir. Ada sukacita juga di kota Bethlehem. Sehingga tangisan diganti sukacita. Tangisan Rahel diganti sukacita, dan itu semua terjadi di sebuah lokasi yang bernama Bethlehem Efrata. Jadi kenapa bukan Bekasi? Kenapa bukan Citayam? Kenapa bukan Tangerang? Karena memang Bethlehem itu adalah tempat rencana penggenapan penebusan. Di sanalah kelahiran Raja Daud, di sanalah kelahiran sang juru selamat umat manusia.
Bethlehem mengingatkan kita, saudaraku, jika Allah bisa memakai sebuah kota kecil, Ia juga bisa memakai hidup kita untuk pekerjaan besar. Amin. Dan pekerjaan besar itu enggak selalu mewah, enggak selalu heboh, tapi pekerjaan kekekalan. Semua bilang, pekerjaan besar adalah pekerjaan kekekalan. Satu kali saya pernah melihat sebuah gambar seorang kaya yang mati gitu, saudaraku ya. Kemudian orang berpikir, wah pasti dia diterima oleh malaikat di sorga. Tapi kemudian ada satu sisinya, malaikat berkata, ini orang selama dia hidup, dia tidak melakukan pekerjaan kekekalan. Itu menjadi sebuah pukulan bagi kita. Kalau kita mungkin merasa pekerjaan kita elit, mewah, tapi kita tidak melakukan pekerjaan kekekalan, itu sangat bahaya, saudaraku. Karena semua manusia pasti mati. Atau setidaknya Tuhan Yesus datang dan kita semua akan menghadap Tuhan. Maka pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan adalah pekerjaan-pekerjaan yang bernilai kekal. Itu sebabnya kita memerlukan roti hidup. Untuk kita makan, bisa kerja, melakukan pekerjaan kekekalan. Kita perlu firman, kita perlu hadirat Tuhan supaya pekerjaan yang kita lakukan itu menjadi sebuah pekerjaan kekekalan. Itu penting, saudaraku. Kalau Bethlehem bisa digunakan oleh Tuhan untuk pekerjaan besar, melahirkan juru selamat, kota kecil dengan misi yang besar, maka apapun pekerjaan kita saat ini, dagang kue, dagang makanan, kerjaan kantoran, kerjaan lapangan, ngurusin rumah tangga, ya, ibu rumah tangga itu pekerjaan juga, pekerjaan yang lebih sulit dari pekerjaan-pekerjaan lain di kantor. Tapi tidak ada gajinya, saudara. Itu ibu rumah tangga. Tetapi itu bisa menjadi pekerjaan kekekalan. Jadi coba sekarang kita bangun mindset. Saya bangun pagi, saya mau dagang, saya mau jualan, saya mau pergi ke kantor, saya mungkin mau melakukan pekerjaan yang lain, mau studi, mau sekolah, saya mau jadikan ini sebagai pekerjaan kekekalan. Itu yang disebut pekerjaan besar, saudaraku. Jadi pekerjaan besar di hadapan sorga itu bukan jabatanmu, pangkatmu apa, bukan gajimu berapa, bukan kau prestisius enggak kerjanya, kau dikasih fasilitas enggak, mobil dikasih fasilitas ini enggak, bukan itu pekerjaan besar bagi sorga. Bagi dunia ya itu pekerjaan besar, tapi bagi sorga adalah ketika engkau menjadikan setiap pekerjaanmu itu menjadi pekerjaan kekekalan. Itu pekerjaan besar. Saudara lihat Tuhan Yesus waktu di muka bumi, dia enggak jadi PNS di Romawi, enggak. Dia enggak jadi punya pekerjaan yang luar biasa di kekaisaran Romawi atau di kalangan orang Yahudi. Dia memang jadi rabi dan memang itu cukup bergengsi juga, rabi saat itu. Tetapi dia menjadi kontroversi. Orang-orang berpikir dia sesat gitu. Tapi karena dia melakukan pekerjaan kekekalan, maka dia menjadi orang atau contoh Adam kedua yang seharusnya melakukan pekerjaan kekekalan. Maka kita semua dipanggil untuk mengikuti jejak Kristus, image of God, gambar Allah yang sempurna itu. Itulah pekerjaan kekekalan, saudaraku. Dan yang terakhir, jangan kita pernah remehkan tempat kecil, hidup sederhana atau peluang yang kecil yang mungkin ada di depan kita. Sebab kita lihat dari sejarah Bethlehem yang kecil digunakan Tuhan untuk memulai rencana besarnya. Seringkali dagang kecil-kecilan, mungkin studi yang mungkin orang anggap enggak penting, tapi itu justru dipakai oleh Tuhan untuk memulai rencana besarnya menebus kita. Ada banyak orang-orang yang dibentuk dari tempat-tempat yang sederhana, kemudian Tuhan gunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang besar. Jadi jangan pernah remehkan tempat kecil, hidup yang sederhana, atau peluang yang kecil. Karena Bethlehem sumber kesederhanaan itu, tapi dari situ juga ada sumber kehidupan dan kelimpahan. Jadi kenapa Bethlehem? Di situ sumber kehidupan, di situ sumber rencana penebusan. Kemudian yang ketiga, rencana penebusan itu digenapi di kota Bethlehem dengan kelahiran Sang Juru Selamat yang dimulai dengan kelahiran Raja Daud dalam silsilahnya. Oke, saudara-saudaraku, demikian firman Tuhan.
Mari kita nyanyikan pujian tuh, Hai Kota Mungil Bethlehem.